Muhammad SAW. Suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Baik, hadirin para tamu undangan yang kami hormati, selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami dalam acara pelatihan dan penguatan imam rawatib dan tarawih program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Boleh saya minta tepuk tangan dulu? Dan tentunya senang sekali rasanya saya Andi Aisyah Tertianke dapat menjadi pemandu acara pada pagi hari yang luar biasa ini. Dan sebelum memulai acara kita, izinkan saya untuk menyapa seluruh tamu undangan terlebih dahulu. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Dekan Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Bapak Dr. Muhsin Mahfuz MPHD, yang sudah bergabung melalui Zoom. Selamat pagi dan selamat datang juga kami ucapkan kepada Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Ibu Dr. Aisyah Hasrat MAG. Selamat pagi, saya mengucapkan juga kepada Sekretaris Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Ustaz Yusran STMU. Selamat pagi kepada seluruh narasumber kita yang sudah hadir juga. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Ustaz Imam Syamsi Ali, LC MA PhD, yang sudah bergabung juga melalui Zoom. Dan selamat datang juga kami ucapkan kepada Al-Ustaz Dr. Andes Hasan Basri MAG, dan tentunya kepada seluruh Bapak Ibu dosen Fakultas Usuluddin dan Filsafat, khususnya dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan seluruh peserta pelatihan yang berbahagia. Baik, hadirin para tamu undangan yang kami hormati, hari ini kita berkumpul dalam acara pelatihan dan penguatan imam rawatib dan tarawih yang diselenggarakan oleh program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Dan tentunya seluruh peserta yang hadir pada hari ini merupakan imam-imam masjid dan hafiz Quran. Dan tentunya saya senang sekali diberikan kesempatan menyaksikan pada hari ini. Terima kasih Bu Aisyah, masuk di ruangan ini segar ya rasanya. Karena saya yakin seluruh yang di sini adalah hafiz Quran yang tentunya sudah siap untuk menjadi seorang imam. Masya Allah, tabarakallah. Dan kita juga telah membentuk seorang narasumber hebat yang tentunya mampu menjadi role model bagi seluruh imam yang hadir di ruangan ini. Namun sebelum memulai acara, bukan saya baik. Dan kelangsungan acara kita hari ini tentunya dapat berjalan dengan lancar berkat support dari berbagai sponsor. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bill Rich Indonesia. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Saku Sultan. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Rapid D Mineral. Baik, hadirin para tamu undangan yang kami hormati, langsung saja kita memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan dan penguatan imam rawatib dan tarawih program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar pada hari ini, tanggal 16 Maret 2023, bertempat di Sultan Alauddin Hotel and Convention Center dimulai. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Muhammad Rifat, mahasiswa semester 2 program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan merupakan peraih juara 1 tampil remaja pada Musabaqah Tilawatil Quran di Kabupaten Sorong. Kepadanya dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويدعون صدق الله
Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Muhammad Rifat. Kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Dan hadirin para tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Dekan Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Dengan hormat kami persilahkan kepada Bapak Dr. Muhsin Mahfuz MPHI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Imam besar kita ya, Imam Syamsi Ali LC MA PhD yang hari ini langsung bergabung dari New York. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita Al-Hafiz Kiai Haji Syam Amir Yunus SK. Yang saya hormati Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dan Sekretaris, Bapak Moderator juga, yang saya hormati para dosen yang hadir baik dalam Zoom maupun secara langsung hadir di lokasi dalam ruangan. Yang saya banggakan juga mahasiswa calon imam ya, imam rawatib maupun imam tarwih, dan seluruh undangan baik yang hadir secara langsung maupun melalui platform Zoom. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat tentu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya secara pribadi dan institusi sangat memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada terutama para imam dan al-hafiz. Saya tidak sempat hadir di ruangan secara langsung karena bertepatan dengan acara senat. Ya, makanya kalau saya kelihatan ini pakai toga, ini karena sebentar lagi acara akan dimulai. Dan sekali lagi saya mohon maaf. Saya kira sebagai pimpinan saya sangat menyambut dengan sangat antusias ya acara ini. Karena kita tahu bahwa kebutuhan imam ya, baik dalam negeri maupun luar negeri ini sangat besar. Luar negeri, Uni Emirat saja itu butuh 200 imam. Nah, Indonesia ini baru bisa memenuhi sekitar 60 imam. Nah, inilah saya kira anak-anak kita ini ya, sangat memerlukan pembekalan, wawasan-wawasan terkait dengan bagaimana performa imam yang sebaiknya ya, yang seharusnya baik dilihat dari segi persyaratan ya maupun dari Bumi Nusantara ini ya bisa memberikan karakteristik yang berbeda ya, terutama pada komponen-komponen atau syarat-syarat yang diperlukan sebagai imam. Nah, sebentar lagi anak-anak kita ini akan terjun ke masyarakat di bulan Ramadan, sehingga menurut saya kegiatan ini sangat strategis dan patut diapresiasi. Karena itu saya selaku pimpinan, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Imam Syamsi Ali, Bapak Imam Al-Hafiz Kiai Haji Syam Amir atas waktu yang disediakan untuk memberikan wawasan kepada anak-anak kita, sehingga ketika anak-anak kita terjun ke masyarakat, insya Allah sudah memiliki bekal yang cukup. Menjadi panitia peserta, saya ucapkan mudah-mudahan ikhtiar kegiatan kita hari ini bisa buat ta'ala.
Saya kira demikian sambutan saya dan sekaligus marilah kita bersama-sama membuka acara resmi dengan ini Imam Syamsi Ali baru bergabung. Terima kasih Pak Imam, terima kasih bergabung. Dan mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dekan Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Bapak Dr. Muhsin Mahfuz MPHI. Dan selanjutnya pembacaan doa oleh Al-Ustaz Muhammad Tajuddin SSI MAG. Kepadanya dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ladzatat tilawatil Qur'anil Karim. Allahumma ja'alhu hudan wa nuran fi qulubina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika mimma sta'azaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi zidna 'ilman was'a' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma ja'alna minal ulama'il 'amilin wa la taj'alna minal ulama'is su. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan doa dari Al-Ustaz Muhammad Tajuddin SSI MAG. Kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga dengan pembacaan doa dapat menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini. Baik hadirin para tamu undangan yang kami hormati, dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan, pelatihan dan penguatan imam rawatib dan imam tarawih. Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi pelatihan dan penguatan imam rawatib dan tarawih, dan akan dipandu secara langsung oleh moderator kita yang luar biasa. Please welcome Al-Ustazah Dr. Aisyah Arsad SAG MA. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk moderator kita. Silakan. Baik, terima kasih MC yang luar biasa juga pada hari ini. Tepuk tangan buat Andi Aisyah. Sama-sama nama Aisyah. Ya, baik. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Amma ba'd. Ya, segala puji bagi Allah senantiasa kita panjatkan karena pada hari ini untuk pertama kalinya dapat kita laksanakan acara pelatihan dan penguatan imam rawatib dan imam tarwi di jajaran Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar yang tadi sudah membuka acara ini secara resmi. Yang saya muliakan para narasumber kita pada hari ini, terkhusus narasumber kita yang jauh dari negara Amerika Serikat, langsung dari New York. Beliau adalah Imam Syamsi Ali, LC, MA, PhD. Saya ingin menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustaz sudah menyempatkan hadir di acara ini. Yang mudah-mudahan sehat walafiat senantiasa. Kemudian narasumber kita yang kedua, berhubung karena Kiai muda kita Al-Hafiz Ustaz Syam Amir kebetulan ada kegiatan di Jakarta, sehingga beliau pada hari ini yang menggantikan beliau sebetulnya bukan pengganti, beliau adalah gurunya Ustaz Syam Amir. Jadi berbahagialah kita pada hari ini dihadiri oleh narasumber kita yang kedua, Al-Ustaz Dr. Trandes Haji Hasan Basri MAG. Assalamualaikum Ustaz. Dan beliau saya tadi waktu ketemu saya bilang 20 tahun yang lalu bertemu dan tidak mengalami perubahan yang banyak. Insya Allah luar biasa. Ya, sebelum saya mempersilahkan materi kita pada hari ini Ustaz Syamsi Ali, saya ingin menyampaikan dulu kepada dua narasumber kita pada pagi hari ini bahwa peserta kita pada hari ini adalah khusus yang hadir secara offline ada 37 orang. Mereka Ustadz adalah imam yang sudah dikontrak di beberapa masjid yang tersebar di Sulawesi Selatan dan Barat dan di luar Provinsi Sulawesi Selatan. Dan mereka ini adalah mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang sedang duduk di semester 2 sampai dengan semester 6 yang hadir secara offline. Tepuk tangan buat semua imam kita. Jadi bukan lagi calon imam, tetapi imam. Kemudian yang kedua adalah seluruh mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang hadir secara online. Hanya saja pada saat yang sama karena jam perkuliahan di Makassar sedang berlangsung sehingga ada beberapa yang akan menyusul di Zoom. Kemudian bersama kita juga ada kelompok komunitas sanad alumni dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kemudian peserta kita yang keempat adalah ada utusan juga dari Lembaga Pendidikan Mahasantri yang saya sudah sampaikan kepada Ustadz juga Ustadz Syamsi bahwa dari sekitar 600 mahasiswa kita ada 167 merupakan kelas khusus program kerjasama UIN Alauddin Makassar dengan pemerintah daerah Kabupaten Goa yang dibiayai secara full oleh pemerintah Kabupaten Goa, dan bergabung dengan kita ada 6 orang yang merupakan perwakilan. Itu gambaran tentang peserta pelatihan kita pada hari ini, dan sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa ini adalah pelatihan yang pertama. Maka kami sangat berharap bahwa pelatihan pertama ini dapat menjadi inspirasi untuk terus-menerus digalakkan pelatihan seperti ini sebelum mereka terjun ke masyarakat pada bulan Ramadan tahun 1443. Selanjutnya kepada seluruh peserta saya ingin memperkenalkan secara singkat pemateri kita pada hari ini. Imam Syamsi Ali, LC, MA, PhD. Beliau adalah putra asli Kajang, Bulukumba.
Ada yang orang Kajang di sini? Tidak ada. Ya. Jadi beliau adalah putra asli Kajang Bulukumba, ya. Alumni pendidikan beliau, alumni Darul Arqam Gombara. Kemudian S1-nya di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, S1 dan S2 International Islamic University di Islamabad. Kemudian S3-nya di Southern California. Mudah-mudahan saya tidak salah. Lalu jabatan beliau saat ini antara lain yang saya bisa sampaikan karena ini panjang. Ya, tapi saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah beliau adalah leader dari Jamaica Muslim Center, komunitas muslim terbesar di New York. Dan yang kedua adalah, dan ini yang paling penting bagi kita semua, beliau adalah Presiden Nusantara Foundation, pesantren pertama yang berdiri di Amerika Serikat. Dan salah satu penghargaan yang diterima secara internasional, pernah menjadi tokoh yang paling berpengaruh dari 7 orang tokoh dari New York Magazine tahun 2007. Demikian penjelasan singkat terkait dengan narasumber kita yang pertama. Tanpa memperpanjang waktu lagi, insya Allah nanti setelah sesi Ustaz Syamsi kita akan lanjut dengan narasumber kita yang kedua. Untuk itu saya persilahkan dengan hormat kepada Ustaz Imam Syamsi Ali, MC MADS, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan Ustaz. Baik, suara saya jelas ya? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pak Dekan mungkin masih ada, Dr. Muhsin Mahfuz, Ketua Prodi Adinda Aisyah Arsyad Embas, Adinda K. Haji Syam yang hadir juga digantikan ya. Tentu narasumber kita yang lain saya lupa nama beliau tadi. Para imam kita dan para hufaz kita. Tentu saya tadi salah melihat flyer yang dikirimkan. Rupanya di flyer itu ada 2 acara. Ada acara untuk hari Jumat yang ternyata jam 1.30. Dan saya rupanya fokus kepada jam 1.30-nya waktu Makassar. Jadi saya kira saya sudah siap-siap bangun jam 1.30 malam di New York. Nah, ternyata acara yang hari ini tetap jam 8. Jadi saya rupanya salah lihat karena satu flyer untuk 2 acara hari ini dan besok hari Jumat waktu Makassar. Tapi alhamdulillah, syukur alhamdulillah bisa saya hadirin, dan tentunya mari kita semua pertama-tama menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini walaupun secara virtual mendapat ridha dan kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa menjadi pintu-pintu kebaikan untuk kita semua. Kesyukuran kita yang tiada henti-hentinya tentunya adalah nikmat iman dan Islam ini. Dan ini senantiasa diingatkan untuk diri kita sendiri dan kita semua bahwa nikmat iman dan Islam ini adalah nikmat yang terpenting sekali dalam hidup kita. Tentu akan lebih terasa ketika kita sudah hidup di tengah-tengah non-muslim. Baru kita merasakan, oh ya ternyata benar ya, bahwa Islam itulah yang kemudian akan memberikan makna kehidupan kepada kita semua. Sebab barangkali kita yang hidup dalam zona nyaman, ya Indonesia apalagi sebagai negara muslim terbesar, azan terdengar di mana-mana, sholat jamaah bisa kita lihat, simbol-simbol Islam kelihatan di mana-mana, rasanya Islam itu begitu saja berlalu. Terkadang kita kurang hayati dan kita kurang apresiasi. Ya ibaratnya kita makan coto Makassar terus-menerus ya, nampaknya begitulah biasa-biasa saja gitu. Tapi coba sekali-sekali keluar negeri tidak dapat coto Makassar bertahun-tahun, tiba-tiba dapat coto Makassar baru terasa itu. Nah demikianlah rasanya Islam itu ketika kita berada di tengah-tengah non-muslim, tengah-tengah orang kafir,
Apalagi di kota New York ini kan kota yang disebut dengan pusat kapitalisme dunia, kotanya dunia. Begitu kita merasakan Islam ini, baru terasa, oh betul-betul Islam itu nikmat luar biasa. Kita rasakan kenikmatan itu. Ya. Apalagi ketika kita membawa Islam ini dalam dunia yang penuh dengan kebingungan sekarang ini. Dunia kita sedang mengalami kebingungan luar biasa. In the state of confusion, kata orang. Ya. Jadi manusia bingung gitu. Bingung tentang kehidupan, semakin maju, semakin mundur, dalam artian perasaan mundur, tidak punya apa-apa, semakin kaya, semakin merasa miskin. Ya. Wanita-wanita juga semakin banyak alat-alat kecantikan, semakin stres ya karena semakin merasa nanti kehilangan kecantikan gitu. Ya dunia ini begini sekarang ini. Maka alhamdulillah kita diberikan oleh Allah iman ini, hidayah ini sebagai petunjuk ya. Untuk betul-betul kita bisa merasakan apa nilai dan makna daripada kehidupan, serta yang terpenting untuk apa dan kemana kita pada akhirnya. Pertanyaan sederhana tapi mendasar sesungguhnya. Dan agama kita ini adalah agama yang begitu sangat jelas dan tegas ya. Jelas dan tegas ya. Jadi tidak ada yang kiri ke kanan ya, semua lurus, ihdinas siratal mustaqim, jelas ya. Satu contoh misalnya baru-baru ini untuk cerita saja kepada teman-teman imam kita ini. Di London, di Inggris baru-baru ini, ada pertemuan gereja atau majelis gereja ya Inggris. Lalu terjadi perdebatan sengit antara bagaimana kita memanggil Tuhan itu pada kata ketiga gitu. Kalau bahasa Indonesia kan dia itu Tuhan dia kan. Dan dia bisa laki, bisa perempuan. Walaupun kita tentunya memahami bahwa Tuhan itu beyond, di luar, di atas dari batasan-batasan gender, jenis kelamin. Ya. Jadi kita nggak perlu mendefinisikan Tuhan dengan jenis kelamin. Tapi mereka ini sibuk. Nah itu bagian dari kebingungan hidup ya. Mereka sibuk membicarakan. Apakah pantas Tuhan dipanggil dengan he atau dia laki-laki? Atau she, dia perempuan. Akhirnya berkelahi. Nah karena tidak menemukan kata sepakat, akhirnya mereka sepakat untuk memanggil Tuhan dengan they, mereka. Jadi Tuhan itu mereka. Padahal mereka ngaku percaya kepada Tuhan yang satu gitu ya. Tapi ya Tuhan ketika sudah pada pihak ketiga harus dipanggil mereka gitu. Gara-gara yang perempuan protes kalau dipanggil he, dia laki-laki. Yang laki-laki protes kalau dipanggil she, dia perempuan gitu. Nah belum lagi yang mengaku punya jenis kelaminnya lain gitu. Ya, jadi karena banyak orang di barat ini mengaku punya jenis-jenis kelamin yang macam-macam yang kita tidak tahu pun. Ya binatang pun tidak tahu jenis kelamin, tiba-tiba ada orang mengaku punya jenis itu. Ya, jadi kira-kira begitulah bagaimana dunia kita sedang mengalami kebingungan gitu. Maka Islam ini luar biasa, ya memberikan kepada kita hidayah yang jelas, tegas, ya lurus, ya tidak perlu kiri kanan kita semua, lurus-lurus saja, lurus-lurus saja. Makanya masalahnya kan terkadang kita ini merasa pintar gitu ya, merasa atau pura-pura ingin pintar, maka kita akal-akali Islam ini. Padahal Islam ini sudah jelas sekali gitu loh. Petunjuk ini sangat jelas sekali. Tapi karena kita ingin merasa pintar, ya maka kita terkadang cari-cari alasan untuk mengakali Islam itu, ya. Sehingga ada orang mohon maaf ini kadang ya kalau ceramah tidak ceramah itu ya kadang merasa lebih pintar, merasa lebih maju, merasa lebih berakal ya. Kalau mengambil dalil-dalil Aristoteles gitu ya dari filsafat ahli filsafat ketimbang mengambil dalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini juga orang Islam yang bingung itu. Ya, ada juga orang Islam bingung. Jadi merasa hebat, pintar kalau dalil-dalil ceramah agamanya itu pakai dalil-dalil non-muslim itu dari kalangan ahli filsafat gitu. Nah, kawan-kawan sekalian, teman-teman semua, kalau berbicara tentang imam ini maka benar-benar adalah sesuatu yang saya anggap that's what who me. Itulah saya sesungguhnya. Karena kalau saya kembali merefleksi sedikit ya, melakukan refleksi kembali perjalanan kehidupan saya memang berada pada perjalanan imamah ini, imam ya. Sejak saya dari pesantren dulu, saya sering berlomba dengan teman-teman jadi juru azan di masjid. Dan kalau kiainya tidak datang, ya kita gantikan Pak Kiai kan. Memang senang jadi imam gitu. Alhamdulillah ketika dapat beasiswa dan sekolah di Pakistan, kuliah di Pakistan, beasiswanya kecil, hanya 500 rupiah Pakistan. Ya, dan itu kalau makan kadang akhir bulan tidak cukup gitu. Maka kita dipaksa lah untuk mencari tambahan-tambahan. Nah saat di sana kesempatan untuk menjadi muazzin di masjid terbesarnya Pakistan, namanya Shah Faisal Masjid. Lalu saya kemudian melamar dan diterima menjadi muazzin, sekaligus menjadi wakil imam. Jadi saya mengimamin orang di Pakistan itu dari maghrib, isya, dan subuh.
Hanya saja saya imam yang paling sering diprotes gitu di Pakistan. Karena orang Pakistan itu kalau imam salah satu persyaratannya janggutnya panjang. Ini janggut saya udah lama saya pelihara nggak tumbuh-tumbuh juga gitu. Maka saya ketika jadi imam gitu, mulia muka saya, tenang-tenang saja. Begitu saya balik, semua protes. Begini. Mana katanya. Mana janggutnya, Ya, jadi saya imam yang paling sering diprotes. Sampai saya datang ya ke Saudi Arabia mengajar 2 tahun juga, alhamdulillah. Walaupun teman-teman pekerja di sana ada juga orang Saudi, ada orang Arab ya, tapi terkadang saya didorong untuk menjadi imam karena itulah kelebihan kita orang Indonesia. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan bagi kita, lidah kita ini untuk bisa membaca Al-Quran secara benar dengan makhraj dan tajwid benar. Ditambah lagi dengan karunia yang belum tentu bangsa-bangsa lain miliki. Karunia itu adalah kehebatan suara, kebagusan suara kita. Maka ini menjadi modal utama. Jadi ketika di Saudi pun saya seringkali didorong untuk menjadi imam, walaupun ada orang Saudi, ada orang Emirat, Dubai, dan lain sebagainya yang teman-teman kerja kita di kantor gitu sebagai guru ya ketika itu. Kami mengajar di Maktab Dakwah dari Jaliyat, kantor dakwah di kota Jeddah, Saudi Arabia ketika itu. Sampai ketika saya diundang kemudian hadir di kota New York ini juga kerjanya ya salah satunya adalah tentu menjadi imam-imam ini, mengimamin sholat, alhamdulillah. Ada ini pas untuk Saturdi. Ya. Jadi sampai ketika sudah sampai di New York, kerja saya juga imam gitu. Ya. Karena imam mau tidak mau memang harus mengimami sholat jamaah. Walaupun nanti saya akan lebih banyak berbicara bahwa kata imam ini di dalam pemahaman yang lebih luas, lebih umum, lebih besar, apalagi dalam konteks Amerika, itu bukan sekedar imam-imam rawatib. Tapi betul-betul bermakna pemimpin. Ya. Jadi ketika kita diberikan gelar imam, misalnya Imam Syamsi Ali, maka itu berarti dia adalah pemimpin komunitas. Kita memimpin komunitas ya dalam urusan-urusan, bahkan tidak saja dalam urusan agama. Dalam banyak urusan kita pun ya terkadang menjadi rujukan komunitas kita gitu. Nah, teman-teman semua, para ustadz, para imam yang hadir pada kesempatan ini, Bapak dan Ibu sekalian, imam ya, saya ingin berbicara lebih luas lagi tentang arti imam ini. Kemudian nanti paling terakhir saya akan berbicara sedikit tentang apa saja perbekalan-perbekalan yang kita perlu untuk menjadi imam yang efektif. Tentu yang pertama bahwa imamah, ya, imam dalam agama kita ini sangat mendasar sekali. Nah itulah sebabnya disunahkan bahkan ketika berjalan dan lebih dari satu orang, maka harus ada satu orang yang menjadi amir. Nah ini satu indikasi saja bahwa imamah dalam kehidupan umat Islam itu tidak akan pernah dipandang enteng. Nah apalagi kalau kita ambil lebih jauh lagi. Dan oleh karenanya teman-teman saudara-saudaraku orang Islam Indonesia, jangan memandang bahwa memilih pemimpin negara itu tidak terlalu penting berpartisipasi. Harus betul-betul mengambil partisipasi untuk menentukan imam dari bangsa kita. Ya, karena imam ini artinya pemimpin. Nah, pertama, umat ini memang telah ditakdirkan menjadi imam ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ya. Tentu kata ukhrijat ini bisa diartikan dengan diangkat. Ya, appointed, ya, diangkat oleh Allah ya untuk menjadi pemimpin bagi manusia sesungguhnya. Karena kenapa? Karena status kita sebagai khair ummah, status kita sebagai umat yang terbaik. Maka ini harus kita sadari terus-menerus bahwa amanah kepemimpinan itu ada di atas pundak kita karena kita telah diberikan dan dipilih Allah menjadi umat yang terbaik. Kata terbaik itu sendiri khairun itu berarti memiliki konotasi pilihan gitu. Kalau di Amerika biasanya orang Yahudi mengaku pilihan, the chosen people, ummah mukhtara gitu ya, abnaullahil mukhtar, ya anak-anak Tuhan yang terpilih. Tapi kita sesungguhnya dengan ya, Al-Quran jelas, sehingga terkadang ketika saya bertemu dengan orang-orang Yahudi, mereka mengaku terpilih, saya katakan this is the best moment, ini adalah momen yang paling indah. Mereka tanya kenapa? Saya katakan karena yang mengaku terpilih ditemui oleh orang yang terbaik. Karena kita yang terbaik, khair ummah itu. Sedangkan mereka mengaku terpilih. Maka sekali lagi kita ini adalah umat dengan kepemimpinan, with imamah, dengan imamah. Gitu ya.
Maka ini harus kita betul-betul keep, kita harus pertahankan. Nah, yang kedua, kita bahkan dimotivasi untuk menjadi imam memang. Dan motivasi itu diwujudkan dalam bentuk doa. Doa Ibrahim alaihissalatu wassalam, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka kita ini sebenarnya memang didorong oleh Allah, tapi kita wujudkan dalam bentuk berdoa kepada Allah. Ya, agar kita menjadi imam, tapi bukan sekedar menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya bahwa yang dipimpin saja bertakwa, maka imamnya seharusnya lebih bertakwa, kan begitu seharusnya. Ya, jadi jangan kemudian mengatakan ya udah makanya yang dipimpin yang bertakwa, yang memimpin nggak apa-apa nggak bertakwa. Nah, itu nggak masuk akal, itu artinya nggak logis gitu. Maka kita meminta ya Allah jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa dengan dalam kurung ya, bahwa yang kami pimpin saja harusnya orang-orang bertakwa, apalagi kami yang menjadi pemimpin gitu. Nah, ini dasar kedua bahwa memang kita didorong ya, disuruh untuk menjadi pemimpin ya. Belum lagi informasi yang Allah sampaikan tentang Bani Israel yang by extension yang tentunya untuk kita semua juga. Ketika Allah mengatakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna minhum lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun ya. Bahwa dari kalangan Bani Israel itu ada yang dijadikan imam-imam gitu ya. Yang tentunya nanti berdasarkan dengan 3 kriteria nanti ini saya akan menjelaskan persiapan apa saja yang harus kita siapkan untuk menjadi imam yang baik, yang efektif, yang tentunya solid dan kuat ya. Bahkan Ibrahim alaihissalatu wassalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi imam, inni ja'iluka linnasi imama. Dan tentunya sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita catat bahwa beliau bahkan belum atau tidak dikuburkan sampai terpilihnya imam pertama, atau dalam kalimat kata ketika dipakai adalah khalifah pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu dibaiat oleh umat Islam. Artinya ini semua merupakan fondasi bahwa imamah itu begitu penting, kepemimpinan itu sangat penting. Nah, ini saya menyampaikan untuk mengatakan bahwa kita ketika walaupun ada istilah imam rawatib, imam tarawih, jangan lupa ketika sudah sampai ke komunitas itu bukan sekedar imam rawatib saja, tapi menjadi pemimpin. Ya, menjadi pemimpin. Maka saya menyebutkan sebuah ini untuk sekedar menggarisbawahi bahwa jangan kemudian konotasi menjadi imam itu imam salat selesai assalamualaikum selesai, bukan. Ada tanggung jawab yang lebih dari itu. Nah, makanya Ibrahim kemudian Bani Israel yang dipilih oleh menjadi pemimpin, kemudian doa kita itu semua merupakan fondasi atau dasar basis ya bahwa kita harus siap menjadi imam. Nah, imam ini bukan menjadi imam itu bukan dadakan, bukan simsalabim. Tapi memerlukan persiapan-persiapan yang panjang. Itulah sebabnya Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah tauladan kita. Ya. Wattabi'u millata Ibrahim hanifa. Dan ikutlah kepada keteladanan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan salah satu keteladanan itu adalah bagaimana Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk sampai kepada tingkatan imamah kepemimpinan itu bukan karbitan gitu. Yang menjadi masalah ketika ada imam pemimpinnya dikarbitkan, itu jadi masalah itu. Itu dalam segala level ya. Apakah itu di kecamatan, apakah itu di tingkat bupati, apakah itu di tingkat provinsi. Kemudian apalagi kalau tingkat nasional, imamnya, pemimpinnya karbitan, ya dikarbitkan, dipaksakan gitu. Tunggu saja masalahnya yang akan timbul gitu. Maka Ibrahim alaihissalatu wassalam itu memerlukan proses panjang. Sampai inni ja'iluka linnasi imama. Saya mengangkat menjadi imam wahai Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, ini harus kita ambil juga secara serius ini. Bahwa untuk teman-teman sampai pada level sekarang ini, tingkatan saat ini akan menjadi imam ke beberapa tempat, berarti sudah melalui proses-proses. Ada pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan, bacaan Al-Qur'annya bagaimana, makhrajnya bagaimana, mentalitasnya bagaimana gitu. Karena ini sangat mudah. Ya. Seorang imam itu benar saja bisa disalahkan, apalagi imam salah gitu ya. Makanya sangat penting sekali untuk kita persiapkan itu. Maka ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan dan saya akan merujuk kepada surah As-Sajdah ayat 24 yang saya bacakan tadi itu ya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Yahduna bi amrina. Jadi yang pertama persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang imam itu adalah yahduna bi amrina. Di dalam bahasa kerennya itu adalah memiliki kapabilitas, capable, ya, kemampuan. Ya. Apa bentuk kapabilitas dari seorang imam itu?
Pertama tentu dalam konteks salat rawatib ini kan ya makhrajnya bagus, tajwidnya bagus. Tentu bagi kita orang Indonesia dan khususnya orang Sulawesi, insya Allah suaranya bagus-bagus gitu. Ini masuk dalam masalah kapabilitas itu, ya. Tapi lebih dari itu harus tahu masalah, faham masalah dan tahu solusi gitu. Ya, ini sangat penting sekali. Kapabilitas dalam hal hafalan misalnya. Jangan sampai kemudian belum hafal Quran yang kul terus dibaca tuh, kul Allah terus ya. Lalu ditanya, Imam, tuh baca kul Allah terus gitu. Oh, udah kan sekarang kita lagi dalam zaman kecepatan ini. Dunia global sekarang serba kecepatan gitu. Jangan banyak terlalu panjang-panjang gitu. Padahal memang hafalannya itu saja gitu. Jadi cari-cari alasan pula ini pintar, imam pintar itu. Ya. Jadi harus capable gitu, hafalan, makhraj, tajwid gitu. Tapi tidak cukup. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, "Faliya ummu aqra'ukum ya wa a'lamukum bil hadits." Hendaklah yang mengimami kalian itu adalah yang paling bagus bacaannya. Maka ini masuk dalam kategori hafalan, bacaan, makhraj, tajwid. Dan kalau ada suara yang baik, aqra'ukum juga itu termasuk tentu ya punya nagam yang jangan sampai orang belakang kita itu menggerutu gitu. Sudah panjang bacaannya, mohon maaf, nggak ada nagam yang masuk akal lagi gitu loh. Menggerutu juga itu belakang jamaah kita gitu. Ya. Tapi kalau suara kita bagus kan malam yataghanna bil Qur'ani falaysa minni, bukankah begitu hadis Rasulullah? Siapa yang tidak saya memakai apa kalau taghanna itu kalau dikata menyanyi nanti dianggap nyanyi dandut lagi. Ya. Jadi siapa yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Al-Qur'an maka dia bukan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus belajar untuk ya, belajar nagam ya, dan tidak perlu nagam kejawen di sini Jawa itu. Apalagi nagam Bugis juga nggak perlu nagam Bugis Makassar itu. Nagam yang sudah diketahui lah secara umum ya, yang sudah diketahui oleh para ulama kita gitu. Ada Hijaz, ada apa Nahwan dan sebagainya itu yang saya kira. Ada Ustadz Asyiri di sini, ada di Zoom juga. Kebetulan sekarang ini alhamdulillah kita sedang mensponsori 2 imam dari Makassar, ada Ustadz Syarif juga sini. Ini imam di Masjid Agung Goa ini, Syekh Yusuf ada di Zoom. Dan Ustadz Asyiri juga, ini beliau juga, Masya Allah suaranya bagus-bagus. Dan insya Allah sebentar lagi akan tiba Ustadz, kebetulan beliau imam di Kalimantan, dan tapi asal Takalar juga, kami undang juga jadi imam tarawih di kota New York sebentar lagi. Jadi kita undang terus imam ini. Tapi sekali lagi kembali kepada tadi itu, Yahdu Nabi Amrina itu, dalam arti punya kapabilitas. Gitu. Ya. Sebab kalau kami mengundang imam ke kota New York, itu kita mengimami orang-orang internasional. Kita mengimami orang Arab, kita mengimami orang IPB, tahu IPB? India, Pakistan, Bangladesh. Kita mengimami orang Afrika gitu. Jadi kalau kita tidak punya modal yang kuat, ya rasanya kurang serek lah. Nanti mereka mengatakan orang Indonesia begitu-begitu aja ya. Jadi harus ada kelebihan yang bisa kita tampilkan. Ya. Dan itulah kelebihan kita sebagai orang Indonesia. Salah satunya adalah alhamdulillah lidah kita muda, makhraj bagus ya. Alhamdulillah tajwid kita paham betul dan kita perhatikan dan suara kita didukung untuk itu. Jadi ini yang pertama, Yahdu Nabi Amrina ya. Ya, tapi ilmu Islam juga harus cukup itu. Nah, tentu tidak kalah pentingnya Yahdu Nabi Amrina ini memahami urusanku ya. Yahduna hidayat, memahami itu jangan berhenti untuk memahami situasi kehidupan. Sebab teman-teman kalau ke sebuah kampung itu pasti ada konteksnya. Kalau jadi imam nanti ditanya itu bagaimana Ustadz kalau begini. Kalau tidak tahu jawabannya kita pulang enak saja. Ya. Saya kasih contoh ya. Di kota New York ini anak-anak kita itu sangat rasional sekali, sangat-sangat pintar. Saya pernah ditanya begini. Saya menceritakan bahwa saya membacakan ayat bahwa kita itu diciptakan dari tanah liat. Tiba-tiba ada anak umur 7 tahun bertanya. Dia katakan imam itu artinya Ustadz. Kalau Allah menciptakan manusia dari tanah liat, dunia ini, universe, alam semesta atau tanah liat itu diciptakan dari apa? Nah, ini kira-kira jawabnya gimana? Kita diciptakan dari tanah liat. Kalau tanah liat diciptakan dari mana? Ini kan berarti kita dipaksa untuk berpikir, untuk menemukan jawaban itu. Maka untuk menjadi iman jangan berhenti berpikir itu. Ya, mendalami terus ayat Al-Quran itu. Karena pemikiran manusia berkembang terus-menerus. Ya. Nah, tentu tidak cuma itu saja, tapi juga kemampuan komunikasi. Ya, makanya imam-imam di Amerika ini, Ustadz kita yang kita undang ke Amerika ini, walaupun hanya 6 bulan dulu, ya kita kursuskan bahasa Inggris. Ya.
Jadi kalau ada yang diutus ke Toraja, Tanah Toraja, belajar bahasa Tanah Toraja. Ada yang diutus ke Kajang, belajar bahasa Konjo gitu. Jangan sampai orang Sidrap ke Kajang, terus bahasa Bugis di Kajang, nggak ada nanti orang Kajang yang bisa paham bahasa Bugis itu. Nah ini juga masuk dalam kata yahduna bi amrina. Jadi yahduna bi amrina itu bukan singkat itu pemahaman yang sangat luas sekali. Itu yang pertama yang harus siapkan. Nah yang kedua, lamma sabaru. Imam itu harus memiliki mentalitas yang kuat. Ya. Harus punya mental yang kuat. Kenapa saya katakan tadi benar saja bisa disalahkan, ya. Apalagi udah salah gitu. Tantangan tidak mudah ketika kita menjadi imam. Ya. Terkadang ekspektasi orang terlalu tinggi, padahal semua orang punya keterbatasan. Akhirnya banyak tantangan yang kita hadapi. Pada saat itu apakah kita sabar atau tidak? Apakah mental kita atau tidak? Kita kurang dari ekspektasi yang diinginkan, ya dimarahin. Kita lebih dari ekspektasi, karena juga ada yang iri itu. Ada yang iri itu. Jadi serba salah terkadang kalau kita menjadi imam. Maka sekali lagi, lamma sabaru, ini sangat penting sekali. Kata sabar itu artinya memiliki mental baja. Ya, tidak mudah terpengaruh. Ya. Itu yang kedua singkat saja karena waktu. Saya kira yang ketiga adalah wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Bahwa mereka itu yakin dengan ayat-ayatku. Apa maksudnya daripada yuqinun ini? Bahwa seorang imam itu punya percaya. Percaya itu salah satu di antaranya adalah self-confidence, percaya diri. Orang Indonesia, mohon maaf ini, para ustadz, para imam, salah satu kekurangan kita orang Indonesia itu adalah kurang percaya diri. Percaya diri itu bukan sombong. Bukan sombong. Bedakan antara angkuh, sombong, dan percaya diri. Jadi jangan sampai begitu melihat orang Arab karena sudah tinggi besar, janggutnya panjang, pakai jubah lagi, kita sudah merasa kita nggak mampu gitu. Padahal belum tentu. Belum tentu. Melihat orang Pakistan tinggi besar, janggutnya sampai dada gitu. Ya. Pakai sorban lagi. Ya. Kita cuma pakai songkok Indonesia. Gitu. Apalagi hanya pakai baju koko. Kadang kita merasa udah nggak mampu. Itu berarti kita minder. Itu namanya inferioritas. Maka wakanu bi ayatina yuqinun artinya memiliki keyakinan gitu. Keyakinan itu menumbuh suburkan self confidence, rasa percaya diri. Maka seorang imam harus punya rasa percaya diri. Kalau tidak punya rasa percaya diri, begitu didorong nanti banyak lupa hafalannya itu. Karena dipikir di belakang saya ada orang Arab, di belakang saya orang Afrika, di belakang saya orang Pakistan. Kurang percaya diri. Maka penting seorang imam itu punya percaya diri, ya. Nah, percaya diri tentu bukan tidak terukur. Ya. Jadi jangan sudah tahu ukurannya begitu karena saking percaya dirinya maju juga, padahal bacaannya udah kiri kanan gitu, nggak semeraut. Tapi karena merasa bukan, harus dipersiapkan itu. Makanya kembali kepada kisah Ibrahim tadi itu ya. Nah saya ingin akhiri dengan begini. Memang saya kira masanya sekarang ini kita sebagai umat Islam Indonesia harus mulai bangkit ya. Saya termasuk putra bangsa Indonesia dan Muslim yang merasa agak galau dari dulu. Kenapa saya mendirikan Nusantara Foundation, Yayasan Nusantara? Ini bukan Islam Nusantara ya, jangan salah paham. Kenapa saya mendirikan Nusantara Foundation atau Yayasan Nusantara? Karena saya kok sudah 25 tahun di Amerika, 2 tahun di Saudi, 7 tahun di Pakistan, di luar negeri. Terkadang orang nggak tahu kalau Indonesia itu negara Muslim terbesar gitu. Kalau kita mengatakan negara Muslim terbesar, kadang Saudi, kadang Mesir. Bahkan kalau kita mengatakan negara Muslim terbesar di dunia ini tidak ada di Timur Tengah, adanya di Asia Tenggara. Mereka mengatakan, oh Malaysia ya, Malaysia lebih dikenal gitu. Sakit hati juga kita ya rasanya kalau begitu. Makanya saya mendirikan Yayasan Nusantara ini sebagai awal untuk kita bangkit kembali memperlihatkan bahwa Indonesia adalah negara Muslim terbesar, bukan sekedar jumlahnya saja, tapi kita punya kualitas, punya kemampuan, dan bisa berada di garda terdepan, beriringan, ya tidak perlu saling bersaing, beriringan dengan teman-teman kita dari manapun untuk bisa menjadi pemimpin, untuk bisa menjadi imam, kapan dan di mana saja. Apalagi kita dalam hal keimamah ini, imam, tentu sekali lagi orang Indonesia punya kelebihan. Kelebihan kita luntur. Luntur itu bukan luntur, lentur. Ya, jadi lidah kita mudah diatur, suara kita mudah diatur, ya. Ada daya tarik tersendiri sesungguhnya. Ya. Maka sekali lagi masanya Muslim Indonesia bangkit,
Dan itulah sebabnya Yayasan Nusantara ini, Nusantara Foundation ini punya beberapa program. Salah satu di antaranya adalah GLP for Ustadz. GLP itu Global Leadership Program for Ustadz. Jadi kita ngundang ustadz-ustadz dari Indonesia untuk mengajar di pesantren kita, lalu kemudian kita buatkan program training untuk menjadi pemimpin dalam dunia global. Ya, mereka banyak membuka wawasan. Ya, pemimpin sekarang ini harus banyak berwawasan. Jangan seperti telur di bawah apa itu katak di bawah tempurung, yang merasa menguasai dunia tapi nggak pernah melihat dunia. Maka kita ajaklah mereka keluar melihat-lihat gitu. Itu kemudian program untuk ustadz imam-imam juga. Ya, jadi kita Nusantara ini terus-menerus berupaya untuk mendatangkan imam ke Amerika. Ya, insya Allah sekarang tahun ini ada 3 orang, mudah-mudahan bisa lagi tambah lagi. Tapi persiapkan makhraj, hafalan, bacaan tentu makhraj tajwid, dan tentunya didukung oleh suara yang baik dan self confidence, percaya diri. Dan kalau bisa juga, kalau mau go internasional, ya harus belajar bahasa internasional. Ya, saya kira begitu. Ya, saya menyampaikan selamat. Mudah-mudahan bisa mengemban amanah sebagai imam di mana saja ditempatkan. Ya, tentu jangan lupa niatkan saja untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Selebihnya biar Allah yang mengatur. Ya. Kalau niat kita sudah fokus untuk Allah, saya yakin insya Allah Allah akan mengatur. Ya, kami mendirikan pondok pesantren di Amerika nggak mudah nih. Tanah kita 10,5 hektar. Alhamdulillah sudah kita mulai. Sudah ada ustadz yang tinggal di sana membina sholat Jumat setiap Jumatan. Ustadz Mutahhir Arif, kebetulan beliau hafiz Quran, doktor tamatan UMI, di ahli pendidikan, dan beliau adalah pimpinan di Darul Istiqamah Copa dan sekarang menjadi pimpinan pesantren kita di Amerika Serikat. Saya kira begitu. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi selamat mabruk. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, mungkin ada nanti pertanyaan, apakah bisa? Boleh. Baik. Demikian tadi pemaparan yang luar biasa dari Imam Imam Syamsi Ali, di mana ada 3 poin penting yang telah disampaikan siapa sesungguhnya imam itu. Jadi imam itu tidak lagi sesempit yang kita biasa persepsikan saat ini, seperti tadi yang dijelaskan bahwa kita terlahir umat Islam sebagai ditakdirkan menjadi imam, pemimpin. Yang kedua, bahwa ada beberapa persiapan yang sangat penting dimiliki oleh imam itu. Ada 3 poin tadi terkait dengan persiapan itu. Yang pertama adalah kapabilitas. Kapabilitas bahwa kurang lebih 40 orang peserta yang ada di sini sudah berada dalam naungan prodi yang tepat untuk menjadi imam yang profesional. Yang kedua adalah mentalitas, sabar tadi. Kemudian yang ketiga punya keyakinan untuk percaya diri. Dan yang terakhir bahwa mengapa Nusantara Foundation ada untuk kebangkitan Indonesia di dunia internasional. Saya kira itu 3 poin penting yang sempat saya catat. Terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya saya persilakan kepada peserta kita yang ada di hotel, yang ada di ruangan ini, dan yang ada di Zoom, juga kami akan berikan kesempatan untuk bertanya. Saya persilakan kepada peserta yang ada di ruangan ini untuk memberikan pertanyaan ataupun barangkali ingin curhat kepada Ustadz, karena sudah ada memang yang beberapa sudah menjadi imam sebelumnya. Ada mungkin hal-hal yang dihadapi ketika menjadi imam, dan juga yang ada di Zoom kami akan persilakan. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan. Ya. Ini saya kenalin dulu di Zoom ada Ustadz Mutahhir Arif. Oh, Masya Allah, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya berpikir Ustadz Mutahhir itu masih ada di Taheng. Iya. Berharap sekali. Ada Ustadz Syarif dari Masjid Syekh Yusuf, Goa. Mana Ustadz Syarif? Angkat tangan. Syarif. Ustadz Syarif ini Imam Masjid Al-Hikmah di New York. Nah ini. Kemudian ada Ustadz Asyiri. Ustadz Asyiri dari Al-Markaz, Makassar. Wah, Masya Allah, Ustadz. Iya, selamat datang, ahlan wa sahlan para Ibu Aisyah. Ya, Ustadz. Aisyah. Ya, Mohon ya, izin saya
bermaksud untuk menyampaikan status saya yang lain. Ibu mungkin agak-agak lupa dengan saya. Saya mahasiswanya Ibu di Pasca Sarjana. Oh iya betul. Iya Iya, Ustaz. jadi ya saya angkatan 2021 kemarin, Bu. Cuman semester ini saya break dulu. Insya Allah pulang dari Amerika saya akan melanjutkan kembali. Oh, Masya Iya, Bu. Allah. Iya, ternyata kita yang dimaksud sama